dari dulu gue sering ngomong gini ke Tuhan. Gue sering doa ke Tuhan, Tuhan, Hugo nggak mau jadi ciptaanmu yang gagal gitu. Kayak gue punya kerinduan itu aja gitu. Kayak gue punya keyakinan kayak Tuhan punya purpose lah dalam hidup setiap orang percaya, termasuk gue. Tapi seiring perjalanan hidup gue, ada banyak hal sih yang semakin membuktikan gue tuh lemah. Kayak gue nggak bisa segala macem. Apa hal terjahat yang pernah kamu omongin ke diri kamu? Lu udah gagal. Udah gagal. Berarti lu ada pernah mengalami dan lu gagal. Oke, setiap orang punya kegagalannya masing-masing, termasuk gua. Dan lu udah gagal ini nggak ngedefine lu kok. Udah gagal ya jadi pengalaman pembelajaran. Udah gagal bukan berarti ngedefine statement lu failure. Ya, lu gagal gitu. Kalau boleh cerita sedikit, banyak banget kegagalan yang gue alamin. Gagal menyenangkan dia, jatuh dalam dosa, atau mungkin gagal dalam hal konteks akademis, gue pernah nggak naik kelas, gagal dalam banyak lah. Lu bisa ngedefine diri lu gagal mungkin ketika quarter life crisis, lu ngebandingin diri lu sendiri dengan orang lain yang udah mencapai sesuatu dan lu ngedefine diri lu gagal, bisa juga, termasuk gue. Gue pernah ketemu temen juga yang kayak ngerasa gagal, udah umur segini kok belum bisa ini, belum bisa itu, segala macam. Cuma satu hal yang pasti sih, ini yang menarik dari perbincangan gue sama temen gue waktu itu adalah, even lu udah gagal, rencana Tuhan dalam hidup lu gak pernah gagal. Jadi even lu gagal ngejalanin sesuatu dalam hidup lu, rencananya tetap jalan. Dan kegagalan lu nggak ngehambat pekerjaan dia, ya kan dia Tuhan gitu. Bahkan dengan kegagalanmu pun Tuhan bisa bekerja. Jadi jangan fokus lu udah gagal sesuatu, mungkin lu bisa laraskan hati lu dengan Tuhan, ngelihat perjalanan ini bukan perjalanan lu seorang diri, tapi perjalanan lu sama Tuhan. Dan fokus tujuannya bukan balik ke diri sendiri, tapi fokusnya adalah kemuliaan Tuhan. Jadi dengan gitu, mungkin lo akan bisa lebih wise, lebih kalem, lebih tenang, lebih mempunyai identitas. Lo nggak gagal karena lo dalam rencana Tuhan yang akan selalu berhasil itu, yang akan selalu dalam kuasanya gitu. Apa hal terjahat yang pernah kamu omongin ke diri kamu? Lemah amat lu gak bisa begini. Lemah amat lu gak bisa begini. Ya udah, nggak canda. Kita oke. Nggak ada seorang pun di dunia ini yang hebat. Kita semua punya kelemahannya masing-masing. Kita aware, kita nggak sempurna, kita terbatas. Tapi dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan jadi sempurna. Gue lupa itu ayat mana, tapi itu sih yang gue juga sering ngerasa gue lemah akan banyak hal. Mungkin kita ada past atau ada masa lalu yang membuat kita ngerasa kita lemah segala macam, kita nggak berdaya. Tapi Paulus bilang, dia ngomong ke Tuhan waktu itu, dia lagi bahas duri dalam daging gitu. Dia ngomong, Tuhan kalau boleh jangan yang ini. Sama kayak kita mungkin, Tuhan kalau boleh jangan kasih pengalaman pahit yang ini, atau jangan kasih cobaan, Tuhan nggak mencobai, jangan kasih ujian yang ini, segala macam. Tapi at the same time, Paulus menanggapinya adalah, dia menyadari begini,
dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan sempurna. Justru dalam kelemahanku lah, aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Karena dengan kelemahanku, Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa. Jadi, gue mulai menyadari, gue lemah pun, gue lemah tuh asik. Enggak, maksudnya bukan jadi, gue lemah dalam segala hal gitu. Maksudnya dalam dengan hikmat gitu ya. Gue lemah, karena di kelemahan gue Tuhan bisa bekerja. Karena dalam pengalaman pahit gue, dalam apapun itu, ya Tuhan berkuasa, Tuhan bekerja. Jadi statement kamu lemah, gak bisa ini itu, segala macam. Mari gunakan kesempatan kelemahan ini dipakai Tuhan untuk nunjukin kekuasaannya. Karena itu asik guys.